Happy sing rak poso. Sing rak poso kuwi. Lah Pak Jen? Pak Jen Arab poso. Oke, 8. 10. Yang 8. Sapa? Salam ya, itu ya Ci. Ini. Ya siapa? Oh, wis suwi. Suwi dong. Ini subuh katanya. Sing salaman karo Pak Pik kuwi. Iya kena. Ya sembarang wis pokoke rasa akeh-akeh. Kecuali kowe mangan tekan awan yo engko. Awan mbok kleniki. Mangan kene wae kok. Susur. Iki susur to, Mbak? Susur. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Seperti aktivitas yang sudah-sudah di tiap hari Kamis, kita menikmati sarapan gratis yang disponsori Akhi Anta. Mangan wis rasane warga. Lah mau wis telo. Menduan. Tahu. Oh iya ya, mangan kono ya. Lah, aku kan wis ngomong karo kowe. Oh iya, Pak. Makasih, Mbak. Balik tau? Apa? Kecil. Ora, rai tapi urung metu. Kalian itu Apa? apa saya bisa ngomong. Nah, Belum kan? aku tangan tukang gini, betul saya turun. Kali kemudian. Iya, Pak. Wow. 17.
Kalau aku mampir dengan snack. Woi, snack di Virgin itu. Pulang Kita di Maret kuwi. Sing cetek ngene kangku ya. udan udan ngono. Tak kira ning snack sing kene. Gudangi aman. Kangnya aman. Biyen bekas ngalusi apa-apa ku lho. Lah, apa ki kami sarakin kita sarakin lho kan no. Anu, ya bang. Nah, kopi apa? Pensi. Mulai snack anu Kang Sahabat. Islam agama yang tidak bisa dikalahkan oleh kaum kafir. Berarti ini merupakan dinul quwwah, agama yang mengandung kekuatan. Sehingga orang-orang kafir, kata Allah, berputus asa untuk mengalahkan agama kalian. Tapi tolong diingat, yang mereka berputus asa itu mengalahkan agama ini. Tapi orang kafir tidak berputus asa mengalahkan umat Islam. Ya. Jadi tolong bedakan. Dan ini kadang-kadang menjadi problem kita umat Islam. Kita tidak bisa membedakan antara Islam sebagai agama dengan umat Islam sebagai penganut agama. Ya. Jadi kalau sebagai penganut agama, kita ini manusia, Pak. Manusia itu mengandung kelemahan. Manusia itu mengandung ketidaksempurnaan. Manusia itu sering terjerembab dalam khilaf, dalam kesalahan, dalam alpa. Ya. Tetapi Islam itu ajaran agama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang kafir itu mengalahkan Islam ini sudah putus asa. Mereka tahu Islam ini dari sudut manapun mau dicari kelemahan-kelemahannya tidak bisa. Mereka tahu itu. Ya. Karenanya yang mereka usahakan adalah umat Islamnya diserang, umat Islamnya berusaha dikalahkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara umat Islam ditanamkan keraguan-raguan terhadap Islam, ditanamkan kecurigaan terhadap agamanya sendiri. Ya. Bahkan umat Islam ditanamkan ketidaksukaannya pada Islam, kebenciannya kepada Islam. Dan cilakanya usaha-usaha mereka ini, musuh-musuh Islam ini, kaum kafir ini, memang menunjukkan keberhasilan. Artinya, ada saja orang yang mengaku Muslim benci dengan Islam. Ada saja orang mengaku Muslim curiga dengan agama ini. Kan aneh. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, mari kita cari apa penguat-penguat dari dalil-dalil yang meyakinkan kita memang demikian adanya. Yang pertama, kita bisa temukan di surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat ke-9 ayat ke-33. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW bil huda, dengan petunjuk, dengan Al-Quran, dengan kitab suci Al-Quran, wa dinil haqqi, dan agama yang benar Al-Islam, liyuzhirahu ala dini kullih, agar agama ini, Islam ini, mengalahkan semua agama lainnya sekalipun kaum musyrikin tidak menyukainya. Ya. Jadi Allah menegaskan bahwa Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi kita,
Untuk maksud apa? Untuk maksud agar Islam ini nantinya cepat ataupun lambat akan mengalahkan semua agama lain. Ya. Berarti agama ini adalah agama yang kuat. Agama inilah agama yang akan unggul di hadapan semua agama lainnya. Karenanya, saudaraku rahimahullah, salah satu upaya musuh-musuh Islam untuk membuat kita tidak meyakini hal ini, mereka sebarkan ajaran-ajaran, faham-faham ke tengah-tengah umat ini yang menimbulkan keraguan. Dan ada salah satu ajaran misalnya, yang sebagian umat Islam hari ini bahkan menganggap ajaran ini fine, bagus-bagus saja, oke saja. Apa itu ajarannya? Itulah yang dikenal dengan ajaran pluralisme. Ya. Pernah dengar istilah pluralisme? Nah, apa ajaran ini? Ajaran ini adalah ajaran yang jika seseorang sudah meyakininya, menerimanya, menyetujuinya, maka dia akan mengucapkan kata-kata. Misalnya, contohnya ya, semua agama sama, semua agama baik, ya, semua agama benar. Ya. Pernah dengar orang bicara begitu? Pernah ya? Atau jangan-jangan pernah kita mengucapkan itu? Hati-hati, kalau ternyata kita pernah mengucapkannya, saya segera menasihati untuk istighfar. Kenapa? Karena kata-kata ini bukan kata-kata ringan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata-kata yang berat. Ya. Kata-kata ini jika diucapkan seorang muslim, maka dia akan terjatuh kepada jenis dosa yang paling mengkhawatirkan. Dalam ajaran kita, dosa itu ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan yang paling rendah namanya as-saghair, dosa-dosa kecil. Tingkatan yang lebih mengerikan namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, dosa besar itu contohnya zina, ya. Contohnya mabuk-mabukan. Ya. Tapi ada yang lebih mengerikan, namanya dosa nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang. Ya. Jadi orang terlibat dalam ucapan-ucapan, apalagi perbuatan-perbuatan yang ternyata ini masuk kategori dosa pembatal keimanan. Nah, salah satunya adalah ucapan tadi, Pak. Ucapan mengatakan semua agama sama, ini dosanya bukan dosa kecil. Bahkan bukan dosa besar, Pak. Tapi dosa yang membatalkan iman seseorang. Yang berarti barang siapa yang menerima, meyakini faham pluralisme sampai tega-teganya mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, dia telah murtad.